Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan dan kasih sayang akan menjadi tema podcast pada kali ini. Ramadan adalah bulan suci yang selalu kita dambakan kedatangannya. Ramadan adalah bulan paling mulia di antara 12 bulan. Bulan di mana Allah akan memberikan kasih sayangnya pada umatnya. Bayangkan saja, layaknya seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, di mana orang tua selalu mendukung, mencukupi segala kebutuhan anaknya, memperhatikan, melindungi, dan sebagainya. Tulus mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Apakah tega jika kita sebagai anak menyanyiakan kasih sayang seperti itu? Apalagi ini, Allah yang memberikan kasih sayang tulusnya pada kita. Apakah kita akan membiarkan semua itu berlalu begitu saja? Jangan sampai. Saudara-saudaraku, lantas bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai situasi? Cara yang pertama adalah perbaiki niat kita. Niatkan puasa kita sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya. Hadis Nabi SAW di Al-Bukhari yang pertama berbunyi, Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jika kita memang ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka niatkan segala perbuatan kita karena Allah. Jangan kita puasa hanya karena ikutan temannya, karena ingin dipandang alim, atau ingin terlihat, aku alim, aku benar-benar muslim. Tidak. Niatkan semua karena ridho Allah. Niatkan puasa kita hanya karena Allah. Maka insya Allah, Allah akan turunkan rahmatnya, ridhonya untuk kita. Amin ya Allah. Cara yang kedua adalah aktifkan amalan-amalan sesuai ajaran Nabi. Ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah, seperti sholat malam, tadarus, tarawih, lakukan semua itu dengan ikhlas karena Allah. Jangan buang waktu kita hanya untuk bermain sosial media yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada alasan kita untuk berhenti beribadah. Bahkan contohnya bagi wanita yang sedang berhalangan. Memang tidak dulu melakukan sholat malah menimbulkan dosa, atau tadarus, dosa pula yang akan kita buat. Tetapi, apakah tidak ada cara lain untuk kita melakukan ibadah? Masih banyak cara lain, seperti mendengarkan kajian, mengasah hafalan kita, istighfar, menolong sesama, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, berbicara tentang tolong-menolong, amalan ini amat sangat bisa kita lakukan, apalagi pada keadaan kita sekarang ini. Pandemi merajalela, sudah akrab di telinga kita virus jahat yang bernama corona. 200 negara lebih terkena imbas dari pandemi ini, dan banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencahariannya. Banyak tenaga medis yang kekurangan segala fasilitas yang ada. Tak jarang aksi kebaikan yang dilakukan satu orang menular ke yang lain dan menjadi gerakan bersama untuk saling menolong. Di timeline berbagai sosial media berseliweran cerita bagaimana donasi dikumpulkan untuk para tenaga medis selaku garda terdepan. Ada juga yang berniat membantu ekonomi kalangan bawah yang terdampak. Apresiasi untuk para tukang ojek dan mereka yang tidak punya pilihan bekerja dari rumah. Bantuan untuk usaha-usaha kecil dan masih banyak lagi. Mulai dari sekolah, organisasi, para influencer, dan selebriti, hingga orang biasa, bahu-membahu melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk menolong yang membutuhkan. Para selebriti misalnya, menghibur masyarakat agar betah di rumah saja, dengan manggung online dan mengumpulkan donasi. Ada juga para relawan yang bergerak menyalurkan berbagai kebutuhan. Semoga tidak hanya mereka yang tergerak, tetapi kita juga bisa turut lebih dan lebih lagi membantu orang yang membutuhkan.
Cara selanjutnya dalam meraih kasih sayang dan ridho Allah adalah dengan serius dan bersabar dalam melaksanakan ibadah kita. Ya, memang harus serius dan bersabar. Seperti ibadah puasa contohnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Makna dari lafal tersebut merupakan perintah berpuasa yang diturunkan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu, Allah hanya menerima puasa dari orang-orang yang beriman. Selain itu, ayat ini juga terkait dengan tanda kesempurnaan iman seseorang. Puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu kita. Senantiasa menjaga iman kita. Bagaimana cara menjaganya? Janganlah kita menggunjing orang lain di mana-mana, menfitnah orang lain. Kita harus menjaga pandangan kita dan juga menjaga lisan kita untuk tidak kasar dalam berkata. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku, bagaimana pendapat tentang segala amalan ini? Sudahkah kita bulat karena Allah, niat kita karena Allah? Apakah sholat kita masih terasa begitu berat? Mengapa puasa terbayang begitu sulit? Niat untuk menolong sesama pun terkadang masih pelit. Mengapa demikian? Karena hadiah dari semua amalan ini adalah syurga Allah. Bukan sekedar materi atau power bank, bahkan giveaway make up. Tidak. Hadiah dari semua amalan ini adalah syurga Allah. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka kita harus semangat dan ikhlas dalam melakukan kebaikan. Cara yang terakhir adalah istiqomah dalam menjalankan ibadah agar mendapat berkah. Bukan siapa yang semangat di awal, tetapi tentang yang selalu ikhlas dan istiqomah hingga akhir. Saudaraku, semoga Allah memilih kita sebagai hamba-Nya yang dermawan dan pandai berkasih sayang. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.